Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyta Salsabila, mahasiswa akuntansi D3 Universitas Mercu Buana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Auditing 2 dan MAT. Yang pertama adalah mengenai KOSO Enterprise Risk Management atau yang biasa disingkat dengan KOSO IRM. KOSO IRM didirikan pada tahun 1985 oleh AICPA, IFEA, AAI, IIA, dan juga IMA. KOSO IRM sendiri ini telah mengalami beberapa kali perubahan, contohnya pada tahun 1992, 2004, dan juga 2013. Dan ada versi terbarunya yaitu pada tahun 2018. KOSO IRM ini merupakan kerangka kerja yang diperuntukkan untuk membantu perusahaan memilih definisi resiko yang konsisten. Berikut ini adalah contoh dari KOSO IRM. Yang biasa dipakai adalah KOSO IRM tahun 2013. Terbagi dari 3 sisi, yaitu sisi atas untuk tujuan, sisi depan komponen, dan sisi samping merupakan ruang lingkupnya. Nah, tujuannya itu dibagi menjadi 3, yaitu operation, reporting, dan juga compliance. Komponennya itu ada 5, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, lalu yang terakhir adalah monitoring activities. Nah, untuk ruang lingkupnya itu ada 4. Yang pertama itu ada entity level, lalu ada division, operating unit, dan juga adalah function. Selanjutnya itu adalah jawaban untuk nomor 2, 3, dan 4, yaitu mengenai detail tahapan audit, perhitungan materialitas, dan prosedur penilaian resiko. Tahapan yang pertama yaitu adalah risk assessment atau penilaian resiko. Pada tahapan ini kita akan melaksanakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material. Tahapan terpenting dari tahap ini atau dari langkah ini yaitu adalah mengidentifikasi seluruh resiko yang relevan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama ada memahami entitas dan lingkungannya atau analisis resiko KOSO. Auditor harus memahami entitas yang akan diauditnya beserta lingkungannya yang nantinya akan diidentifikasi resikonya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, tanya jawab, analisis, dan juga inspeksi. Nah, pihak entitas yang perlu diidentifikasi itu diantaranya ada pemegang saham, dewan direksi, pihak-pihak yang berelasi, dan lainnya. Lalu juga lingkungan yang perlu diidentifikasi diantaranya yaitu ada kondisi bidang usaha, lingkungan peraturan, kegiatan usaha, produk dan jasa, lalu juga pasar. Setelah mengidentifikasi, kita akan dapat menganalisis resikonya menggunakan tabel resiko yang ada untuk menentukan tingkat keparahan resiko yang akan diberikan. Selanjutnya adalah prosedur analisis awal, yaitu horizontal, vertikal, rasio, dan juga antar item. Auditor melakukan prosedur analisis awal untuk memahami entitas dengan lebih baik dalam menilai resiko. Nah, prosedur yang digunakan pada analisis awal ini yang pertama ada horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan dengan periode sebelumnya. Lalu ada juga vertikal, yaitu membandingkan akun yang satu dengan akun yang lainnya dalam satu periode yang sama. Lalu juga ada setelah melakukan prosedur analisis, kita akan menentukan rasio atau hubungan antar akun. Selanjutnya adalah menghitung materialitas awal. Terdapat 3 materialitas, yaitu OM atau Overall Materiality, PM atau Performance Materiality, dan juga AM atau Essential Materiality. General Electric adalah perusahaan dagang. Maka overall materiality-nya menggunakan perhitungan dari aset dikali dengan 0,5%. Nah, sama dengan $287.770 dikali 0,5%. Sama dengan $1.438,85. Nah, untuk performance materiality-nya, General Electric memiliki tingkatan high risk menurut saya karena mengalami kerugian yang cukup besar dan ditinggal oleh para investornya. Maka karena memiliki tingkatan high risk, rate untuk performance materiality yang digunakan adalah 50% dari OM. Maka performance materiality-nya yaitu adalah 50% dikali $1.438,85 sama dengan $719,4. Lalu yang terakhir adalah perhitungan assertion materiality. Akun asuransi milik General Electric merupakan sumber kecurangan. Jadi menurut saya akun ini memiliki efek high risk.
Nah, maka perhitungannya yaitu adalah 3% dari performance materiality, yaitu 3% dikali $719,4 sama dengan $21,5. Jika ada error di atas $21,5, maka harus dilakukan adjustment, tetapi jika di bawah tersebut tidak perlu dilakukan adjustment. Tahapan yang kedua yaitu adalah respon atas resiko atau risk response. Nah, pada tahapan ini kita akan merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya, yaitu adalah respon atas resiko, yaitu dengan menanggapi hasil dari penilaian resiko yang telah dilakukan pada tahap pertama tadi dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat atas resiko tersebut. Nantinya kita akan menguji bagaimana sebuah transaksi dapat terjadi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama adalah pengujian pengendalian atau yang biasa disebut juga dengan test of control. Pengujian ini digunakan untuk menentukan efektivitas kebijakan dan juga pengendalian internal yang diterapkan untuk menilai control risk atau resiko pengendalian. Ada dua level pada pengujian ini, yaitu adalah level asersi dan juga level laporan keuangan. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan CEVAP, yaitu completeness, existence, valuation dan accuracy, allocation dan juga presentation and disclosure. Tahapan selanjutnya adalah pengujian atas saldo dan juga transaksi atau yang bisa disebut juga dengan TDB atau test detail balance, STLT atau substantive test of transaction, dan juga pengujian analytical. Pengujian analitis. Test detail balance atau pengujian terperinci atas saldo itu untuk menguji saldo secara terperinci. Lalu substantive test of transactions yaitu digunakan untuk menguji transaksi, dan juga yang terakhir tadi adalah pengujian analitis. Tahapan selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Pada tahapan ini terdapat beberapa tahapan lagi. Yang pertama yaitu adalah estimasi akuntansi atau bad debt atau pencadangan apakah sesuai dengan PSAK nomor 71. Lalu fair value asetnya apakah ada penurunan di akhir tahun. Lalu ada fair value kontingensi, apakah ada ketergantungan di masa depan. Lalu juga memeriksa pihak yang berelasi, menganalisis dan mengungkapkan pengungkapan yang diperlukan. Lalu selanjutnya adalah peristiwa di kemudian hari sampai dengan tanggal opini diberikan itu di antara tanggal-tanggal tersebut dijadikan pertimbangan. Lalu kelangsungan usaha yaitu dihitung menggunakan aplikasi, biasanya ada Z-score dan juga untuk menentukan apakah usaha terus berlangsung. Lalu ada yang terakhir adalah materialitas final, apakah materialitas tersebut perlu direvisi atau tidak. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada prosedur analisis final, apakah sudah wajar atau belum. Tahapan yang terakhir atau tahap yang ketiga yaitu adalah reporting atau pelaporan. Tahap terakhir dalam audit yaitu adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu sudah cukup dan tepat. Yang dimaksud cukup dan tepat yang di sini adalah sudah relevan, sah, dan juga dapat diandalkan dengan cara mengevaluasinya. Selain itu, auditor juga harus mengevaluasi catatan atas laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan peraturan OJK nomor 8/G7 mengenai hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Setelah melakukan hal-hal tersebut, maka auditor dapat merumuskan opini sesuai dengan bukti yang ada. 4 jenis opini auditor. Yang pertama yaitu adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini diberikan oleh auditor ketika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari dalam laporan keuangan tersebut, dan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini wajar tanpa pengecualian ini dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan atau modified unqualified opinion ketika auditor merasa harus menambahkan suatu paragraf dalam opininya. Yang kedua yaitu adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion yang akan diberikan oleh auditor ketika auditor telah mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opininya dalam menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi baik adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau
auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opininya, dan jika terjadi kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul, mungkin saja jika ada dapat bersifat pervasif, baik secara individual maupun agregasi. Opini yang ketiga adalah opini tidak wajar atau adverse opinion yang akan diberikan oleh auditor ketika auditor telah melakukan pemeriksaan dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian yang ada baik secara individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Opini yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion yang akan diberikan oleh auditor ketika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opininya. Selanjutnya adalah nomor 5 mengenai audit pendekatan siklus. Yang saya ketahui mengenai audit pendekatan siklus adalah auditor membagi audit berdasarkan kesamaan atau keeratan hubungan jenis atau kelompok transaksi dan saldo rekening. Hal ini berarti bahwa jenis atau kelompok transaksi dan saldo rekening yang berkaitan erat akan ditempatkan pada segmen yang sama. Logika pendekatan siklus ini dapat dibayangkan dengan bagaimana sebuah transaksi dicatat di dalam jurnal lalu diringkas di dalam buku besar dan juga laporan keuangan. Penentuan siklus-siklus transaksi yang akan diaudit bisa ditentukan oleh auditor itu sendiri sesuai dengan perusahaan yang akan diauditnya dan juga dipertimbangkan oleh auditor itu sendiri. Hal yang keenam yaitu adalah pengujian test of control atau pengujian pengendalian atas akun penjualan. Yang prosedurnya yaitu adalah dengan melakukan prosedur pengujian test of control dengan tujuannya yaitu adalah CEVAP, completeness, existence, valuation, allocations, dan juga presentation and disclosure. Prosedur yang pertama yaitu adalah menguji standar operasional prosedur milik perusahaan secara mendetail. Lalu prosedur yang kedua yaitu adalah menguji asersi eksisten dengan cara memastikan atau dengan cara memeriksa seluruh customer orders apakah benar-benar diberikan kepada customer dengan melakukan prosedur vouching ataupun confirming bukti atau dokumen terkait untuk memastikan kebenaran bukti atau dokumen tersebut. Lalu juga ada yang prosedur yang kedua adalah menguji asersi completeness dengan memastikan seluruh penjualan telah dicatat dengan melakukan prosedur tracing, yaitu adalah menelusuri seluruh dokumen lalu mengusut pencatatannya ke dalam catatan akuntansi yang bersangkutan. Lalu prosedur yang ketiga adalah menguji asersi accuracy, yaitu dengan melakukan pengecekan kepada seluruh sales invoice apakah didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan tepat atau sesuai. Lalu hal ini untuk memastikan semua penjualan yang dicatat memang sudah benar-benar ada dan juga benar-benar terkirim kepada customer yang bersangkutan. Lalu sudah ditagih secara benar dan tepat jumlahnya dan juga dicatat secara akurat saldonya. Lalu yang terakhir adalah menguji assertion presentations untuk memastikan apakah dokumen terkait telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan juga diungkapkan dengan sebagaimana mestinya dengan melakukan prosedur tracing dari pada sales invoice. Ketujuh yaitu adalah prosedur analisis atau test of analytical. Lalu prosedurnya yaitu adalah yang pertama membandingkan dan menghitung ulang data klien dengan data industri. Prosedur yang kedua adalah membandingkan dan menghitung ulang data klien dengan data serupa pada periode sebelumnya. Prosedur yang ketiga adalah membandingkan dan menghitung ulang data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien. Prosedur yang keempat adalah membandingkan dan menghitung ulang data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor. Lalu yang kelima dan terakhir adalah membandingkan dan menghitung ulang data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. Yang kedelapan yaitu adalah pengujian transaksi dan saldo atau test of transaction dan juga test detail of balance atas beban karyawan. Nah, dengan yang pertama yaitu tadi adalah substantive test of transactions dulu, dengan melakukan pengujian audit atas transaksi dengan tujuannya yaitu adalah pembuktian CEVAP atau completeness, existence, valuation, allocation,
presentation and disclosure. Yang pertama yaitu adalah pembuktian asersi existence dengan yang pertama yaitu adalah meninjau jurnal penggajian, buku besar, dan juga catatan pendapatan penggajian untuk meninjau transaksi atau jumlah transaksi yang besar atau jumlah transaksi yang saldonya tidak biasa. Lalu yang kedua yaitu adalah membandingkan cek yang dibatalkan atau informasi secara langsung dengan catatan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga adalah membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal penggajian untuk nama, jumlah, dan juga tahun atau tanggal. Lalu yang terakhir adalah memeriksa pemeriksaan yang dibatalkan untuk mendapatkan dukungan yang tepat, yaitu adalah menguji asersi completeness. Yaitu prosedurnya yang pertama adalah rekonsiliasi pencairan dalam jurnal penggajian dengan pencairan pada laporan bank penggajian. Lalu yang kedua yaitu adalah membuktikan rekonsiliasi bank. Untuk menguji asersi accuracy, yang pertama yaitu prosedurnya menghitung ulang jam kerja dari catatan waktu, lalu membandingkan tarif gaji dengan kontrak serikat, persetujuan dewan direksi atau sumber lainnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah menghitung ulang gaji kotor. Yang keempat adalah memeriksa pemotongan pajak dengan mengacu pada tabel pajak dan juga formulir otorisasi di file sumber daya manusia. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung ulang gaji bersih, dan yang terakhir adalah membandingkan cek yang dibatalkan atau secara langsung dengan jurnal penggajian untuk jumlahnya. Selanjutnya yaitu adalah menguji asersi presentation. Prosedurnya yaitu yang pertama adalah menguji akurasi dari administrasi dengan meletakkan jurnal penggajian dan juga melacak posting ke buku besar dan juga file master yang bersangkutan atau file master penggajian khususnya. Lalu yang kedua adalah membandingkan klasifikasi dengan bagian akun atau manual prosedur. Yang ketiga adalah meninjau catatan waktu untuk departemen karyawan dan tingkat pekerjaan untuk penugasan pekerjaan dan juga menelusuri distribusi tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah untuk menguji asersi valuation, yaitu dengan cara membandingkan tanggal pembayaran yang tercatat dalam jurnal dengan tanggal pada cek yang dibatalkan atau secara langsung serta catatan waktu. Lalu yang prosedur yang terakhir pada asersi valuation yaitu adalah membandingkan tanggal cek dengan tanggal cek yang diberikan oleh bank. Selanjutnya adalah tes detail balance dengan tujuan pembuktian check-up. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, prosedurnya yaitu adalah mereview jurnal penjualan dan master file untuk transaksi terkait untuk melihat apakah ada angka yang dirasa aneh atau tidak wajar. Lalu prosedur yang kedua yaitu adalah menyiapkan bukti audit yang terkait. Lalu yang ketiga yaitu adalah melakukan prosedur tracing untuk menelusuri seluruh dokumen lalu mengusut pencatatannya ke dalam catatan akuntansi yang bersangkutan. Soal yang ke-9 yaitu adalah pengujian asersi kelengkapan atau completeness atas akun aset tetap. Prosedurnya yaitu adalah dengan melakukan prosedur tracing, yaitu adalah menelusuri seluruh dokumen atau bukti audit terkait, lalu mengusut pencatatannya ke dalam catatan akuntansi. Hal ini dilakukan untuk memastikan yang pertama adalah kelengkapan atau kisah batas atau cut-off, lalu yang kedua adalah kelengkapan atau completeness. Soal yang ke-10 yaitu adalah pengujian asersi keberadaan atau existence atas akun piutang. Lalu prosedurnya yaitu yang pertama adalah mengonfirmasi piutang dagang menggunakan konfirmasi positif. Lalu mengonfirmasikan semua jumlah yang lebih dari $100.000 untuk perusahaan General Electric ini dan sampel statistik dari sisanya. Lalu prosedur yang kedua adalah melakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama ataupun pada permintaan kedua. Lalu prosedur yang ketiga yaitu adalah mereview neraca saldo piutang dan juga untuk piutang besar maupun piutang yang tidak biasa. Yang ke-11 yaitu adalah pengujian asersi penilaian dan juga ketepatan yaitu valuations and accuracy untuk akun utang pajak. Jika auditor merasa puas dengan transaksi yang dicatat dengan benar di dalam jurnal khusus dan formulir pajak yang terkait sedang disiapkan,
dan pajak segera dibayar, maka tes rincian saldo seharusnya tidak memakan banyak waktu. Sehingga untuk menguji saldo utang pajak yang dibayarkan sudah tepat dan sudah akurat, maka dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak pada periode berikutnya untuk menentukan jumlah yang seharusnya disiapkan sebagai kewajiban dalam balance sheet debt. Soal yang ke-12 yaitu adalah hal yang Anda ketahui mengenai kertas kerja audit atau permanent file dan juga current file. Nah, tipe kertas kerja audit itu ada 3. Yang pertama adalah working trial balance seperti contoh berikut. Lalu yang kedua ada top schedule seperti berikut contohnya. Lalu yang ketiga adalah supporting schedule, yaitu adalah permanent file. Permanent file merupakan seluruh dokumen ataupun arsip pemeriksaan yang sifatnya lebih dari 1 tahun dan secara relatif tidak mengalami perubahan. Contohnya itu tadi ada akta pendirian, lalu ada accounting manual atau prosedur manual akuntansi, lalu atau biasa dikenal juga dengan pedoman akuntansi, lalu ada kontrak kerja, lalu notulen rapat dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah current file, yaitu adalah seluruh dokumen atau arsip pemeriksaan yang sifatnya kurang dari 1 tahun yang berisi data yang diperoleh dari atau selama tahun berjalan dan mempunyai kegunaan untuk tahun yang sedang diperiksa. Nah, contohnya itu ada neraca saldo, lalu ada berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, lalu ada rincian persediaan, lalu juga ada rincian biaya serta lain-lain. Permanent file dan juga current file perlu dipisahkan. Mengapa? Karena pengasipan audit merupakan bagian dari manajemen mutu. Jika penyimpanan dokumen dilakukan dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya, maka proses audit dapat dilakukan dengan efisien dan dapat menemukan dokumen yang diperlukan atau file yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Yang ke-13 yaitu adalah contoh kertas kerja audit untuk salah satu prosedur pengujian di atas. Berikut adalah contoh kertas kerja audit dengan model working trial balance. Soal yang ke-14 yaitu adalah bentuk draft opini audit yang Anda buat. Berikut adalah contohnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.